Nah, kedudukan khusyuk di dalam sembahyang, Imam Ghazali mengatakan bahwa khusyuk itu merupakan syarat sah sembahyang. Kalau orang sembahyang itu kada khusyuk, bukan hanya kada diterima tapi kada sah. Nah, yang lain daripada Imam Ghazali ada pula yang mengatakan bahwa khusyuk itu adalah merupakan sunat muakkad daripada sembahyang. Sehingga kalau seseorang itu kada khusyuk, sembahyangnya sah namun dia dianggap kada berpahala. Karena khusyuk itu ruhus salah, khusyuk itu merupakan rohnya sembahyang. Hayam itu ada harga amunnya hidup. Kalau hayam mati dibuang orang, kada ada harganya lagi. Nah, kalau itu juga sembahyang kita ada punya nilai di sisi Allah kalau sembahyang itu ada khusyuknya. Sembahyang kada ada khusyuk, Allah kada menerima, Allah membuang sembahyang itu. Nah, apakah khusyuk itu disyaratkan di dalam seluruh sembahyang? Nah, satu ulama pun tidak mensyaratkan demikian, karena jelas sudah kada mungkin. Mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kita kawa khusyuk itu jelas sudah kada kawa. Kalau ukuran manusia macam kita, karena hati ini ngarannya kalbun bolak-balik. Satu matnya tegisir, kita bujurakan tegisir pulang. Nah, yang penting itu khusyuk di dalam sembahyang itu ujar sebagian ulama pertama di takbir. Takbiratul ihram itu mesti khusyuk. Sujud itu jangan kada khusyuk. Rukuk, nah, kalau kada kawa menyeluruh khusyuk itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala takum minal ghafilin, suratul A'raf 205. Artinya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini pengertian jangan artinya tegahan. Jangan sampai kita sembahyang itu lalai. Mulai Allahu Akbar, untung sadarnya waktu Assalamualaikum. Waktu Fatihah kita kada sadar, rukuk kada sadar, sujudnya kada sadar, semuaan kada sadar. Begitu Assalamualaikum hanya sadar bahwa aku tuntung sembahyang. Nah, ini Allah melarang, wala takun minal ghafilin, artinya dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, surat An-Nisa 43. Artinya, dan janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini ayat sebenarnya diturunkan kepada orang-orang yang minum arak. Awal-awal Islam minum arak itu dibolehkan. Tapi pada akhirnya minum arak dilarang keras. Nah, pada awal-awal mereka itu masuk Islam, arak masih dibolehkan. Sehingga mereka habis minum arak dalam keadaan mabuk dibawa sembahyang. Karena sembahyangnya mengaur. Nah, mesti memuji Allah, memuji berhala karena mabuk. Nah, lalu Allah menurunkan ayat, dan janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Sadar. Kalau sudah sadar, nah hanya sembahyang. Ada yang mengatakan mabuk karena banyaknya susah. Dan ada yang mengatakan karena cinta dunia. Wahab bin Munabbih berkata, yang dimaksudkan dengannya mabuk itu adalah zahirnya. Maka di dalamnya terdapat peringatan atas mabuk dunia. Karena Allah menjelaskan sebabnya di mana Dia berfirman, hatta ta'lamu ma taqulun,
Artinya sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Banyak orang yang kada mabuk arak, tapi inya sembahyang kada tahu apa yang ia katakan, karena hatinya entah kemana. Nah, jadi artinya dimaksud mabuk itu bukan hanya mabuk arak. Mabuk apapun yang menyebabkan kita lupa terhadap apa yang kita baca, kada sadar dengan apa yang kita kerjakan, dihukumkan mabuk juga. Dia berfirman hatta ta'lamu ma taqulun, artinya sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Berapa banyak orang yang mengerjakan salat dan tidak minum khamar, padahal ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan di dalam salatnya. Nah, kenapa sebabnya kita itu di dalam sembahyang kadakawa menghadirkan hati? Artinya hati kita kadakawa memikirkan apa yang kita ucapkan. Hati kita kadakawa menghadirkan apa pekerjaan kita. Ada sebabnya kita kadakawa menghadirkan hati itu. Pertama, ada sebab yang zahir. Kedua, ada sebab yang batin. Sehingga kita sembahyang itu kadakawa hadir hati. Mulut mengucap alhamdulillah, tapi hati kita rahatan makan. Mulut mengucap ar-rahmanir rahim, hati kita sedang berhitung duit. Maliki yaumiddin di muntung kita, hati sedang berada di toko. Nah, ini menunjukkan bahwa hati kita kada hadir, kada memikirkan apa yang dibaca. Kenapa sebabnya? Ada dua macam sebab. Ada sebab yang zahir, ada sebab yang batin. Sebab yang zahir, sebab yang zahir itu lebih mudah mengobatinya daripada sebab yang batin. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan, artinya kalau sudah dihidangkan makanan dan kamu ingin makan, dahulukan makan daripada salat itu. Nah, ini yang zahir. Karena kalau kita kepingin makan, makanannya ada, kita bawa sembahyang terlebih dahulu, jelas sudah mengganggu hati kita. Hati kita terbayang kepada makanan itu. Nah, ini sebab yang zahir. Nah, kalau demikian halnya, dahulukan makan. Makanya makruh sembahyang dalam keadaan ma'arid qadha hajat. Makruh sembahyang dalam keadaan ma'ariti bakamih contohnya. Kenapa sebabnya? Karena ini mengganggu hati, mengganggu pikiran. Jadi kalau hendak bakami dahulu, hanya bawa sembahyang. Jangan diariti sehingga sembahyang itu mengganggu. Sembahyang terganggu pikiran hendak bakami. Nah, ini sebab yang zahir ngarannya. Nah, adapun sebab yang batin yang mencegah kita daripada hadir hati dalam sembahyang itu, ya antara lain tadi adalah hubbud dunia, orang cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia itu artinya orang yang hatinya dipenuhi dengan dunia. Nah, ini sembahyang kayak apa juga pun kada kawah khusyuk. Kenapa? Karena pikirannya selalu kepada dunia. Nah, ini yang batin, ini yang sulit mengobatinya. Sembahyang jangan hendak menghadap kepada gambar. Kenapa? Karena bila kita cangang ke gambar itu, otomatis hati kita mengiringi mata. Kada sadar lagi apa yang kita baca. Nah, ini mudah aja mengobatinya, dipacul gambarnya. Ini sebab yang zahir. Yang sulit membuang itu adalah sebab yang batin, di mana hati seseorang itu cinta kepada dunia.
sembahyangnya, mulutnya mengucap asma Allah, mulutnya berzikir, mulutnya berdoa, tapi hatinya kada demikian. Nah, kada hudul kalbi ngarannya, kada hadir hatinya. Berapa banyak orang yang mengerjakan salat padahal tidak minum khamar, tetapi ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan di dalam salatnya. Bahkan ada yang kada sadar bahwa dia sedang ruku, ada yang kada sadar bahwa dia sedang sujud, ada yang kada sadar bahwa dia sedang membaca Fatihah. Nah, kemana hatinya? Nah, ini disebut artinya kada khusyuk. Jadi orang khusyuk, orang yang selalu tahu keadaannya. Inya ruku, oh aku sedang ruku. Sujud, tahu sadar aku sedang sujud. Aku sedang di rakaat pertama, aku di rakaat yang kedua. Jadi kadang mau orang khusyuk itu berlebihan sembahyang tak kali 5 rakaat zuhur. Kenapa? Karena selalu tahu aku rakaat pertama, aku rakaat yang kedua, aku rakaat yang ketiga.